Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Yesaya 26, ayat yang kedua. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar, yang tetap setia. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita itu bicara tentang kota benteng yang teguh, bicara tentang tempat perlindungan yang aman bagi orang-orang yang mencari tempat yang aman. Jadi bicara soal itu, ini ada dua gambaran. Yang pertama adalah ingin menunjukkan bahwa setiap orang itu membutuhkan tempat perlindungan yang aman atas hidup, jaminan yang pasti atas kehidupannya, apapun itu. Maka bagian yang pertama ini kita boleh belajar bahwa kita perlu untuk mencari tempat yang paling aman dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah apa, siapa, dan bagaimana? Apakah itu kita letakkan pada jabatan? Berapa lama kita akan ada dan menjabat? Akan sangat cepat, tiba-tiba saja diganti orang. Apakah rasa aman itu kita letakkan pada harta benda kita? Harta benda pasti cukup menolong. Rasa aman ada kepastian, kita punya tabungan, punya deposito, punya macam-macam gitu ya. Punya tabungan-tabungan yang akan menjamin hidup kita, itu pasti ada pengaruhnya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kemudian tiba-tiba itu rusak, hilang, atau ada situasi khusus yang kemudian tidak bisa diakses apa yang jadi harta benda kita, rasa amannya dari mana? Dikatakan dalam teks kita, Tuhanlah benteng kota itu. Jadi rasa aman itu ketika ditaruh ke hal-hal yang ada dalam diri kita, bahkan mungkin dalam kapasitas pikiran kita. Tiba-tiba kita sudah semakin tua dan demensia. Tapi kalau kemudian kita taruh kepada Tuhan, maka Dia yang akan jagani buat kita, jagani harta benda kita, jagani kehidupan kita. Kalau kita naruh rasa aman pada pasangan kita, Tuhan akan jagai pasangan kita untuk kita dan seterusnya. Jadi mari belajar untuk mengandalkan sumber yang paling kuat. Yang kedua, gambaran ini menunjukkan tentang kehidupan surgawi gitu ya. Dikatakan bahwa bukalah pintu gerbang kerajaan surga itu untuk siapa? Untuk mereka yang benar dan mereka yang setia. Yang dimaksudkan dalam teks kita memang bicara tentang orang-orang yang bergantung hidupnya kepada Tuhan. Orang-orang yang tahu persis bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Maka dia tahu persis juga bagaimana cara menggunakan berkat itu. Yang tahu persis bahwa jabatan itu berasal dari Tuhan, maka dia tahu persis bagaimana memperlakukan jabatan itu dan bagaimana menggunakan jabatan itu. Orang-orang yang disebut setia dan benar adalah orang yang tahu persis bahwa pasangan itu berasal dari Tuhan dan pemberian Tuhan. Maka dia akan tahu bagaimana memperlakukan. Karena urusannya bukan sama manusia lagi, urusan sama Tuhan sang pemberi itu. Jadi itu yang disebut dengan kota benteng. Rasa aman tadi pada Tuhan, yang kedua adalah kerajaan surga. Nanti setelah kita mati, surga kekal, dan sekarang hidup kita nyadari itu. Kalau kita hubungkan si pemiliknya Tuhan, maka urusan sama Tuhan dalam hal apapun. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati dan memampukan kita untuk menghayati teks ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemurahan dan pertolongan Tuhan senantiasa menjaga hidupmu sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.